Hai guys, hai Closeters. Selamat datang lagi di Closet Man YouTube channel dalam series Boys Talk barengan sama gue Puli dan Ramsi Putra Petir. Di sini kita bakal ngebahas topik-topik menarik seputaran cowok. ya. Dan kali ini kita akan bahas temanya adalah Jadi di episode Boys Talk kali ini kita mau ngebahas tentang investasi bodong. ya. Nah, di era pandemi ini kan banyak banget ya orang-orang yang ikutan investasi bodong. Binomo, tit, mau Quotex, tit. Itu udah namanya. Oh iya, ada Sunmod, ada pengadaan alat kesehatan segala macam ini itu. Yang intinya kita ngasih modal kecil, baliknya gede gitu. Yeah. Jadi biar bikin orang tuh kayak pengen apa ya, pengen ikutan gitu kan. Secara instan Ya, gitu. itulah. Dan akhirnya sekarang orang-orang itu yang sebagai afiliator, Ada yang keciduk. iya ya. keciduk. Tapi sebelum kita lebih jauh ngebahas tentang tema tadi, kita mau say thanks dulu nih. Terima kasih buat brand yang udah ngedukung video Closet Boys Talk ini. Kalau kulit kepala udah gatal, aduh rasanya tuh jadi susah konsen pas lagi beraktivitas. Apalagi kalau sampai ada ketombe, tingkat PD juga jadi turun drastis. Kalau kamu punya masalah kayak gitu, cobain deh BioLarge Calpure Serum. Produk ini diformulasi dengan zinc PCA, octopyretes, dan bergamot yang mengurangi ketombe dan minyak. Serum ini juga ngasih sensasi dingin yang bikin kulit kepala tuh terasa seger banget. Buat tahu info lengkapnya, kamu bisa langsung cek di Instagram BioLarge. Binomo, Quotex tuh gue baru denger. Ini robo trading tuh juga ada kan, robo trading tuh juga salah satu investasi juga. Terus yang paling banyak sih terakhir Sunmod ya, suntik modal. Nah itu Sun ya. Nah Sunmod suntik modal. Berarti kalau investasi itu dia ada produknya? Invest itu katanya ada produknya, tapi sebenarnya nggak dikasih lihat sih. Kalau gitu. trading? Kalau trading kan ya ceritanya kan saham gitu-gitu kan. Berarti dua-duanya sama-sama mengandalkan dari IHSG? Iya. Pengaruh itu? Iya. Kalau binary option itu enggak ya? Binary option tuh si Binomo itu kan. Ya. Itu sama trading juga jatuhnya. Tapi dia katanya nggak pengaruh sama IHSG. Nah itu gue nggak ngerti. Makanya dia dibilang ilegal kan. Iya. Nah itu dia. Kenapa kita nggak tahu ya itu juga ilegal karena apa sih? Dari beritanya pun ya udah itu ilegal gitu loh. Ya, karena kan kalau trading atau investasi itu yang legal katanya sih ada produknya. Sesimpel kita invest ke temen yang jual pisang goreng, temen yang ngejalanin bisnisnya, nah, kita dapat. Itu boleh ya, itu bisa ya. Tapi kalau binary option itu dia kayak beli angin nggak sih? Kayak jual beli angin. Randomly gitu aja, kita pilih atas atau pilih bawah. Kalau yang kita pilih atas cocok, itu kita dapat untungnya gitu. Tebakan dong. Iya, emang. Iya makanya kan dibilangnya judi kan, kayak slot ya jatuhnya ya, slot gitu. Slot. Padahal untung-untungan gitu loh. Ada yang mengkategori ini ke judi online, ada yang mengkategori ini ke investasi bodong. Suatu saat gue ada rezeki ke situ sih, pengen juga sih nyoba. Ngapain? Yang legal maksudnya. Oh yang legal, yang pengen kayak invest yang bener gitu ya, beli tanah, beli rumah apa trading ya. gitu. Iya. Trading bener gitu ya. Saham juga nggak apa-apa sih. Kalau sekarang kan ada invest yang bener tuh, yang kayak apa namanya, reksadana. Itu bener kan? Itu bener. Legal kan? Ya sama deposito, ya anggaplah misalnya lo punya duit 1 M, lo masukin deposito gitu kan, terus habis itu lo cuma ngambil bunganya aja bisa hidup sebulan misalnya gitu. Nah, kalau gua pernah skip aja lah. Pernah, akan atau udah atau skip? Nggak usah pernah. Dan lagi ngejalanin. Wow, untungnya banyak loh. Wow, untungnya banyak, ruginya juga banyak. Jadi dia skemanya ini dia pakai skema Ponzi. Nah itu jadi anggaplah 3 kali 4 kali di awal dibikin untung, kita modal kecil, udah 4 kali 5 kali kita udah percaya, ke-6-nya kita closing gede kan, maksudnya pengen ini nih karena kemarin udah untung banyak ya udah masukin gede. Ternyata setelah 6 tek hilang. Oh, jadi lo dibikin ini efek tagihan. naik dulu, iya efek kayak, oke kan? nih nambah nih, soalnya hormon endorfin endorfin naik kan. Soalnya 10%. Oh, anggaplah dari bulan apa?
anggaplah dari tengah tahun kemarin lah, anggaplah. Kemarin tuh kita sempat mikirnya gini, apa jangan-jangan karena ada yang ini ya ketangkap-ketangkap terus dibeku-bekuin kan kemarin robot trading itu sempat dibekuin di bulan Desember apa Januari. Nah, dibekuin plek. Nah, karena itu dibekuin jadi semua aliran dana yang masuk itu harus dibekuin semua gitu. Ya mungkin karena niat gue dari awal sudah nggak bener. Berarti dia ada ya kayak bandar narkoba juga ya? Ya modelannya Kasih, gitu kasih, lah. kasih, Iya, kasih. biar ketagihan. Ketagihan. Oh, mau terus kan lama-lama. Roasting. Yo, Lu nggak ada perasaan buat ngerem? Nggak ada lah ya. Siapa yang mau ngerem? Gue justru pas yang terakhir itu gue mau ngerem ceritanya. Gue abis ini gue mau udahan gitu lah, beneran udahan. Diudahin sama dia beneran. Lu nggak Aduh. sombong kali? Enggak juga sih. Harusnya sombong. Miskin itu privilege Harus gitu ya. sombong. Waduh, nak mau. Harusnya lu pamer. Flexing, aduh jangan deh. Enggak. Tapi dari awal lo invest pertama, nanam modal situ, lo nggak curiga kalau itu bakal jadi investasi udel? Bodong, udel bodong. Oke, anak lapor Pak nih. Enggak sih. Enggak, karena gue mikirnya kayak, oh jadi mungkin ini pengaruh flexingnya juga ya. Jadi Lo udah ngelihat hasilnya dari teman gue. Jadi gini, okay. Mungkin buat yang belum tahu flexing ya. Jadi flexing itu kayak lo pamer, lo ngasih lihat ke orang-orang kalau lo tuh bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli handphone mahal, apalah pokoknya intinya itu terus dan lo mention hasilnya gitu ya? tunjukin di sosial media, anggaplah gitu. Kalau itu yang flexing yang jelas, yang apa sih, yang benar-benar dikasih lihat kayak contoh Indra Ken, Doni Salmanan gitu-gitulah. Nah, karena dia flexing, dia ngasih lihat kayak, oh gue kaya nih gitu. Kaya dari mana? Orang-orang ini kenapa kok bisa kaya gitu, dari mana gitu. Terus akhirnya ya lo ikutan binomo gitu loh. Yeah, lo harus lo harus invest di binomo, lo ikutan trading, nanti gue ajarin kayak gitu-gitulah. Kalau yang di kasus gue kemarin, lo ngeliat temen lo? Gue ngeliat temen gue, tapi dia nggak ngepost. Oke. Cuman maksudnya dia tuh bukan yang pamer gitu loh, tapi gue ngeliat dia, oh dia bisa beli rumah, dia bisa beli ini, bisa beli, pokoknya intinya dia berubah lah intinya, apa ya? Jadi lah ya. Hidupnya tuh kayak, gila nih dari yang dulu begini kok tiba-tiba begini gitu kan. Dia cuma sering nge-share tentang si suntik modal ini, sering nge-share, terus habis itu ya udah gue ikutan gitu kan. Gue ikutan, plek sekali aman, 2 kali plek aman. 3, 4 aman. Yang terakhir nih pas kelima, lupa kelima atau 6, loh nggak balik-balik sampai sekarang gitu. Dan sebenarnya dari dia ada atasnya lagi. Nah yang atasnya itu yang berarti dia kena juga. Temen lo kena juga atau dia dan istrinya dan adiknya mungkin ya kena. Enggak, karena korban-korban yang ketipu juga karena nggak tahu juga kan. Iya sih. Si binomo itu legal atau ilegal. Kalau ini ya ngomongnya sih legal ya, tapi memang nggak ada OJK-OJK-annya sih. Beberapa korban yang ketipu 250 juta, 2,5 M. Banyak ya uang orang Indonesia ya. Iya. Keningnya aja yang ketangkap aja berapa? Indra Ken berapa? 532. Enggak, Indra Ken itu 100 M. Si Doni Salmanan 532 M di rekening. Lo tapi paham kan sistem afiliator pembagiannya yang binomo dan si afiliator ini? Terus. Jadi kayak ini ya, kalau kita join pakai kode mereka, mereka dapat berapa persen dari 70-30? Ya. Oh sorry, jadi sistemnya afiliator yang setahu gue ya. Jadi gini, lo join nih dengan kodenya mereka misalnya gitu, kode mereka join. Terus yang gue tangkap ya dari video YouTube yang kemarin gue lihat itu duit lo masuk nih, anggaplah misalnya 500 juta plek. Nanti kan masuk aplikasi tuh. Okay. Nah katanya itu juga bodong. Apa sih namanya, aplikasinya juga nggak bener gitu loh. Nah ini orang dibikin loss, plek. Dibikin loss. Jadi bukan emang kalau kalah atau menang, emang dibikin loss kan? Ya, dibikin loss aja. Okay. Anggaplah dari 500 juta, bagi 70-30. 70 masuk ke siapa? Si afiliator, 30 masuk ke aplikasinya. Ada tuh, gue sempat nge-retweet orang ngitung-ngitungan, apa sih namanya? Hitung-hitungan untung ruginya, berapa jumlahnya dia dapat per bulan. Dari loss tadi, sekitar sebulan tuh bisa sampai 10 M. Sebulan, dan dia ngejalanin itu udah setahunan lebih. Soalnya korban-korbannya kan gitu kan, jadi dia nggak tahu kalau itu ilegal. Jadi diiming-imingnya tuh kayak nanti bakal diajarin trading lah, bakal diajarin. Mereka marahnya tuh ini,
karena dijerumuskan katanya. Iya. Kalau gue lihat kalau lo lihat orang viral yang banting-banting laptop tuh, ada kan? Soalnya ini dari aplikasinya udah ngaco kata mereka. Iya katanya. Ada yang kita untung terus Kok tiba-tiba langsung rugi loss. terus gitu, loss. Jadi emang saldonya dinolin. Iya. Jadi kayak dihabisin aja sama dia gitu. Fenomena munculnya Crazy Rich ini ya, yang dua Crazy Rich itu sebenarnya kan mereka mau nggak mau harus pamer kekayaan. Iya, biar buat narik yang tadi itu. Iya. Flexing itu tadi. Pamer kekayaan dan ngasih tahu nih hasil dari mana gitu. Iya. Nih lemari ini mahal nih. Hasil dari trading dong Iya. gitu kan. Kalau orang dia bilang, "Nih lemari gua hasil kerja setahun." Nggak ada yang mau. Iya, gua nabung nih 10 tahun beli lemari, nggak ada yang mau Nggak ikut ada yang lah. mau. Jadi kalau dia pamer dan dia bilang hasil dari mana, siapa yang nggak Nah, mau kan? Iyalah. Masih muda gitu. Cuma kalau gue masih ngatain kayak bisa jadi ya nih teori konspirasinya aja nih. Mereka nih sebagai talent loh, gue bilang. Oh, ada orang di belakangnya lagi gede. Ada banget. Karena mereka tahu cara ngomong di depan kamera. Ya udah diajarin ya, kayak diajarin gitu Kayak ya. ada trainingnya gitu loh. Itu aja duit katanya di provide. Ini yang Iya. gua tonton di ini ya, di podcastnya Om Deddy, Om Deddy. Di podcastnya dia kan kemarin banyak ngebahas tuh. Nah itu katanya duit itu disiapin di apa sih namanya? Jadi misalnya dia duduk di atas duit berapa M gitu. Nanti Iya. dia duduk, itu beneran uang beneran. Mungkin itu bisa jadi properti foto. Properti foto. Jadi kayak duduk di atas Iya, tumpukan dolar. Ada duit. Berapa juta dolar misalnya gitu. Dia duduk di atasnya, ya disiapin. Dari sisi korban, Hmm. kenapa lo berminat buat invest pertama itu? Apakah itu hasil dari jeripaya lo keringet nabung atau itu uang Uang instan? dingin dong. Uang dingin tuh maksudnya uang instan yang lo dapat sekejap. Kulkas. Dari kulkas. Beku dong. Enggak, uang yang dari tabungan, emang tabungan. Terus gue berencana mau ngambil kendaraan lagi ceritanya kemarin. Oh, Nggak berarti jadi. hasil lo Iya, jual mobil itu? Hasil jual dan tabungan. Ada gabungan lah, gabungan. Oke. Terus habis itu kan kalau digabungkan, oh lumayan nih dapat ini nih, gitu Iya. kan kemarin. Terus tahun depan aja deh, mikirnya gitu, ngambil sambil nabung, gue masukin si Ponzi ini. Loh, kok nyangkut? Ya gue sih ngarepnya bisa balik tapi nggak nggak full, ya udah pokoknya yang penting balik dah, gue mikirnya gitu. Ya kalau misalnya mau kaya, ya bisnis yang barangnya ada aja. Misalnya kayak yang tadi yang lo mention, ada kita invest ke orang yang jual pisang goreng. Ya udah, masukin duit segitu misalnya 100 juta. Nanti ROI-nya misalnya return of investment-nya baliknya setahun misalnya gitu. Iya. Ya udah, kan barangnya ada pisangnya. Fenomena orang yang menginvest itu, dia kan udah ngeliat hasil jadi ya. Iya. Nah Kalau- itu flexing tadi. Kalau dia diajarin atau dikasih kursus di awal, itu boring, dia nggak mau. Iya. Pengennya tuh kayak Iya. gampang nih langsung kaya. Ini dia 3 tahun udah jadi loh. Iya. Oke, gue tanam. Tapi kalau kita Dari mindset diajarin, pertama deh, dia kayaknya setahun udah kayak begini ya duitnya ya. Dia udah bisa beli rumah cash misalnya gitu kan. Dia beli barang mahal-mahal terus sekarang gitu. Kalau kasus gue lihat ini orang bisa beli alat-alat musik mahal nih, gue bilang gitu kan. budgetnya Kok naik bisa? lah. Ya. Pokoknya intinya taraf hidupnya naik gitu. Kok kita di sini-sini aja gitu. Gitu. Sama, jangan membandingkan diri sama orang lain. Terima diri apa adanya. Nah, itu dia obrolan kita hari ini mengenai investasi bodong. Ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau teman-teman ada yang punya pendapat beda atau ide-ide mau bahas apa ya di Boys Talk, boleh tulis di komen bawah aja. Dan jangan lupa buat ngecek semua channel yang ada di Closet Indonesia. Ada Closet Fashion, Closet Beauty, Closet Hijab World, Closet Step Out, Closet Add to Cart, Closet Mama Nias, dan juga yang ini, Closet Men. Kalian juga bisa menjadi premium member dari Closet Indonesia dengan benefit sebagai berikut. Special diskon untuk produk-produk yang oke. Terus ada giveaway setiap minggunya. Berkesempatan dapat produk-produk yang mungkin ada di wishlist kamu melalui arisan virtual. Terus juga yang terakhir, jadi yang pertama yang tahu tentang update event-event di Closet Indonesia. Caranya gampang aja, kalian tinggal download aja Closet App.
investasinya cuma 20.000 aja per bulan sih. Follow juga sosial medianya Closet ID ya. See you on the next video. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.